Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik ya. Ada yang nggak datang? Ada. Oke, nanti kita absen ya. Untuk hari ini seperti biasa kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam. Bagaimana anak-anak, senang belajar agama? Senang. Baik, hari ini kita akan membahas materi kita yaitu tentang zakat. Tapi sebelum itu Bapak akan absen terlebih dahulu ya. Hurairah Batin Farhan, Bilqis Afriani, Eca Ramanita, Edi hadir, Yulza Fairuz, Icut, Hadir Pak. Iqbal, Hadir Pak. Imam, Hadir Pak. M. Ilham, Hadir Pak. Eza Udia, Hadir Pak. Octavia Arafa, Hadir Pak. Riana, Satria Wijaya, Hadir Pak. Sinta Amelia, Zalfa. Hadir Pak. Baik, berarti dua orang yang nggak hadir ya. Baik, untuk hari ini kita akan belajar materi tentang zakat. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Bersiap berdiri. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi
tadi kita sudah membaca doa sebelum belajar, kemudian dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah. Semoga pembelajaran kita pada hari ini mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sudah siap belajar? Siap. Sudah siap belajar? Siap. Oke, kita mulai ya. Pada hari ini kita akan membahas tentang zakat. Tentang zakat. Di sini sudah ada pertanyaan. Yang pertama, apa yang kalian pahami tentang kata zakat? Apakah kalian pernah mendengar istilah ini sebelumnya? Pernah ya? Kalau zakat itu tahu nggak apa? Siapa? Tahu arti zakat? Belum tahu ya? Kemudian mengapa menurut kalian itu Islam mewajibkan zakat kepada umatnya? Tidak tahu? Kenapa? Ya, silakan. Oke, baik sekali. Tepuk tangan dulu. Jadi kenapa menurut Islam itu mewajibkan zakat kepada umatnya? Salah satunya seperti yang dijawab oleh teman kalian tadi, yaitu untuk membantu orang lain dan masih banyak alasan-alasan lainnya. Pada hari ini, pada kesempatan ini kita akan mempelajari yang pertama tentang apa makna zakat. Kemudian kita akan mencari tahu kenapa Islam itu mewajibkan untuk membayar zakat kepada umatnya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama diharapkan peserta didik mampu memahami dan menjelaskan makna zakat secara etimologi ataupun secara bahasa dan juga secara istilah. Itu yang pertama. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan dan menjelaskan dalil-dalil tentang zakat. Dan yang terakhir, peserta didik mampu mengidentifikasi dan menjelaskan kedudukan zakat sebagai salah satu dari 5 rukun Islam dan memahami pentingnya pelaksanaan zakat dalam kehidupan seorang muslim. Inilah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Aku harap kalian bisa mencapai tujuan pembelajaran ini. Paham semuanya? Pada kesempatan ini kita nantinya akan belajar kelompok dan akan menyelesaikan tugas-tugasnya secara kelompok. Bapak sudah menyiapkan video tentang Sa'labah. Pernah dengar cerita Sa'labah? Belum pernah? Mari kita lihat sama-sama ya. Ada seorang sahabat Rasulullah bernama Sa'labah.
Sebelum itu, Bapak sedang menyiapkan video pembelajaran tentang zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Nah, kita bertemu lagi di pelajaran PAI, tapi kali ini di kelas 5 ya, dengan materi hidup lapang dengan berbagi. Pada bab ini kita akan belajar zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Nah, kalian sudah siap belum? Berbagi apa ya? Berbagi kesenangan, ya, berbagi senyuman. Itu. Yang pertama, kita akan membahas tentang zakat. Apa sih zakat? Zakat artinya tumbuh, berkembang, suci, dan berkah. Secara istilah, zakat adalah harta milik seorang muslim atau milik badan usaha yang wajib dikeluarkan menurut syariat tertentu. Nah, zakat ini ada dua macam. Apa saja zakat itu? Yang pertama ada zakat fitrah, ya. Dan yang kedua ada zakat mal. Coba kalian ingat-ingat, pernah mendengar kata zakat atau mungkin kalian pernah melakukan zakat? Pastinya pernah dong, kan kita wajib membayarkan zakat, yaitu zakat fitrah. Pastinya kalian tidak asing dengan kata-kata zakat ini ya. Nah, apa sih ketentuan orang yang wajib berzakat? Ketentuan orang yang wajib berzakat itu yang pertama harus beragama Islam. Kalian beragama Islam bukan? Kemudian yang kedua, balik dan berakal ya. Nah, jadi kalian sudah bisa membedakan nih mana yang baik, mana yang buruk, dan sudah bisa membedakan juga mana yang bermanfaat dan yang tidak. Nah, kemudian yang ketiga itu terbebas dari hutang. Jadi kalian tidak punya hutang. Yang keempat, merdeka atau bukan budak atau hamba sahaya ya. Ini adalah ketentuan orang yang wajib berzakat. Sampai di sini sudah bisa dipahami? Baik, itu tadi video pembelajaran tentang zakat. Tadi sudah dijelaskan tentang pengertian zakat dan juga ketentuan zakat. Sekarang tugasnya adalah membuat rangkuman materi yang tadi sudah disampaikan dalam video tersebut. Untuk selanjutnya, masing-masing kelompok nanti akan melakukan presentasi di depan. Bagaimana? Sudah siap? Sudah siap? Baik, sekarang Bapak akan membagikan LKPD. Baik, sekarang kita saatnya presentasi apa yang sudah kalian diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Yang pertama, kita minta kelompok satu untuk maju ke depan. Silakan maju semua. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tentang zakat. Tahukah kalian makna zakat? Zakat artinya tumbuh, berkembang, suci dan berkah. Sebagai firman Allah, ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka. Al-Taubah 9:103. Sedangkan secara istilah zakat adalah harta milik seseorang muslim atau milik badan usaha yang wajib dikeluarkan menurut ketentuan syariat Islam. Zakat ada dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah dikenal sebagai zakat jiwa, sedangkan zakat mal dikenal dengan istilah zakat harta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Sekarang Bapak akan menyampaikan materi tentang zakat, pengertian daripada zakat. Diharapkan kepada anak-anak Bapak semuanya harap menyimak dengan baik. Jadi pengertian zakat adalah salah satu rukun Islam. Ada yang tahu rukun Islam berapa? 5. Zakat, membayar zakat adalah rukun Islam yang keempat. Jadi zakat itu merupakan salah satu daripada rukun Islam. Kemudian zakat bertujuan untuk membersihkan harta dan membantu sesama, terutama mereka yang membutuhkan. Secara umum zakat dibagi menjadi dua. Yang pertama zakat mal ataupun zakat harta, dan yang kedua adalah zakat fitrah ataupun zakat jiwa yang kita bayarkan biasanya itu pada akhir bulan Ramadan. Kemudian kita lihat dulu zakat mal. Zakat mal merupakan zakat yang dikenakan atas harta tertentu yang dimiliki oleh seseorang. Jadi zakat harta ataupun zakat mal ini adalah harta tertentu yang harus dibayarkan apabila sudah mencapai pada tertentu. Yang kedua, ya zakat ini memiliki seperti emas, perak, uang, hasil pertanian, hewan ternak dan lainnya. Zakat mal biasanya dikeluarkan sebesar 2,5% dari jumlah harta yang telah mencapai batas minimal ataupun nisab, ya, dan telah dimiliki selama 1 tahun. Ini adalah ketentuan apabila kita memiliki harta, dan ini ketentuan untuk membayar zakat harta ataupun zakat mal. Kemudian yang kedua adalah zakat fitrah. Nah, zakat fitrah ini kita bayar kapan? Pada saat bulan Ramadan, pada akhir bulan Ramadan. Zakat ini dikeluarkan pada bulan Ramadan sebelum hari raya Idul Fitri. Tujuan utama zakat fitrah adalah untuk menyucikan diri dan membantu mereka yang tidak mampu merayakan hari raya. Jadi pada intinya kita berzakat itu adalah untuk membantu sesama. Kemudian zakat memiliki tujuan sosial dan ekonomi seperti mengurangi kesenjangan sosial, membersihkan harta dari unsur-unsur yang tidak halal, dan sebagai bentuk pengabdian kepada Allah serta
kepada zakat dan juga tujuan umat Islam untuk membayar zakat. Zakat yang bagus. Ini adalah zakat dan tujuannya. Paham? Nah, Islam mewajibkan zakat untuk beberapa alasan utama. Seperti di awal pembelajaran kita tadi, di pertanyaan pemantik di sana sudah ada pertanyaan yang menanyakan mengapa umat Islam itu harus membayar zakat. Ini jawabannya. Yang pertama, untuk menyucikan harta. Bagaimana menyucikan harta? Zakat membersihkan harta dari unsur yang tidak halal dan menjaga keberkahan. Mungkin harta kita itu masih belum bersih. Mungkin harta kita masih ada hak orang lain. Inilah kenapa kita harus membayar zakat. Yang kedua, mengurangi kesenjangan sosial. Zakat dapat membantu mengurangi jurang antara kaya dan miskin, menciptakan kesejahteraan sosial. Kemudian tiga, mempererat solidaritas sosial. Zakat memperkuat rasa persaudaraan dan kepedulian antar bersama umat Islam. Kemudian nomor 4, mengajarkan dermawan. Zakat mendidik umat Islam tidak kikir dan berbagi dengan yang membutuhkan. Nomor 5, menjaga keseimbangan ekonomi. Zakat dapat membantu distribusi kekayaan yang lebih adil dalam masyarakat. Secara keseluruhan, zakat berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan, memperkuat lingkungan sosial, dan menjaga keharmonisan dalam kehidupan umat Islam. Inilah tujuan kenapa Islam menganjurkan umatnya untuk membayar zakat. Bapak, sampai di sini ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, mungkin hanya ini yang bisa Bapak sampaikan. Insya Allah minggu depan kita akan lanjut lagi dengan materi tentang zakat juga, yaitu tentang ketentuan orang yang berhak menerima zakat. Hanya ini yang bisa Bapak sampaikan. Bila kurang, Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu